Perkenalkan, nama saya Anastasia Evinda Berek, mahasiswi kelas 2B Program Studi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Teori Sosial Politik yang telah dibahas selama setengah semester ini. Tanpa memperpanjang kata, mari kita mulai dan diawali dengan teori sosial. Teori sosial itu lahir karena manusia punya rasa yang ingin tahu dan rasa ingin mencari penjelasan akan sesuatu fenomena secara komprehensif. Dan objek penjelasan dari teori sosial ini ialah dunia sosial atau fenomena sosial seperti contoh kepadatan penduduk, kenakalan remaja, dan lain-lain. Kemudian masalah sosialnya ialah kemiskinan, kriminal, korupsi, kelaparan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, paradigma ilmu sosial. Paradigma sendiri merupakan kacamata atau cara pandang dalam melihat suatu fenomena sosial yang terjadi. Paradigma juga merupakan perspektif untuk membantu memahami atau melihat suatu realitas secara berbeda-beda. Dan paradigma ini disusun atas asumsi-asumsi para peneliti atau ahli. Dan menurut Borel dan Morgan, ilmu sosial paradigma ini memiliki dua dimensi penting. Yang pertama, asumsi tentang sifat ilmu sosial yang meliputi dimensi objektif dan dimensi subjektif. Yang kedua, asumsi tentang sifat atau hakikat masyarakat yang dipercayai, yaitu ada dua, order atau keteraturan, dan tidak order atau konfliktual. Perpaduan antara dua dimensi penting itu melahirkan 4 paradigma menurut Borel dan Morgan. Yang pertama, paradigma fungsionalis. Paradigma ini merupakan paradigma yang menggunakan sudut pandang atau berbasis pada ilmu sosial yang bersifat objektif dan memiliki perhatian besar terhadap penjelasan-penjelasan mengenai keteraturan sosial, integrasi sosial, solidaritas, pemenuhan kebutuhan, dan aktualisasi. Yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma ini muncul karena ada ketidakpuasan terhadap pandangan yang dikemukakan oleh paradigma fungsionalis atau positif, khususnya mengenai realitas. Karena menurut interpretif, realitas yang dapat dikonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian, sehingga paradigma ini menolak 3 prinsip. Yang pertama, ilmu merupakan usaha untuk mengungkapkan realitas. Yang kedua, hubungan subjek dan objek harus dapat digambarkan. Dan yang ketiga, hasil temuan harus dapat digeneralisasi. Atau dapat dikatakan bahwa fenomena yang akan diteliti adalah harus dapat diobservasi, dapat diukur, dan dapat dijelaskan melalui karakter yang ada dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, paradigma radikal strukturalis. Dan paradigma ini berkonsentrasi pada hubungan struktural dalam dunia sosial realis. Mereka menekankan pada kenyataan bahwa perubahan radikal dibangun dengan sangat alami dan pada struktur masyarakat masa kini, di mana mereka mencari untuk memberi penjelasan antar hubungan dasar dalam konteks bentuk total sosial. Secara umum, semua teori memandang bahwa masyarakat pada masa kini berkarakteristik dengan konflik mendasar yang menghasilkan perubahan radikal melalui krisis politik dan ekonomi. Dan yang keempat, paradigma radikal humanis. Dalam pandangan ini, dunia sosial adalah perspektif yang cenderung menjadi nominalis, antipositif, tetapi kerangka referensinya dilakukan pada pandangan masyarakat yang menekankan pentingnya merobohkan batasan susunan sosial yang ada. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai positivisme yang dikemukakan oleh Comte. Di sini, positivisme melahirkan pengetahuan yang apa adanya, faktual, yang bisa dilihat dan bisa diamati. Sifat teori sosial atau positivisme menurut Comte ini ialah semua fenomena tidak lepas dari hukum alam yang pasti. Dan menurut Comte, ada 3 tahap perubahan masyarakat. Yang pertama, teologis, masyarakat yang memiliki sifat fiktif berdasarkan supranatural. Yang kedua, metafisis, masyarakat yang abstraksi, tidak bisa diamati bahkan tidak bisa dijelaskan. Dan yang ketiga, positif, masyarakat yang rasional
didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang bisa diamati. Jadi ilmu sosial itu hidup dan lahir dari masyarakat, dan juga menurut Comte ini, karakter teori sosial ini melihat bagaimana masyarakat secara keteraturan terhindar dari konflik. Masyarakat dan lembaga sosial itu saling bergantung atau bekerja sama satu dengan lainnya. Dan selanjutnya mengenai teori Karl Marx tentang materialisme, historis, dan negara kelas. Materialisme ini di mana struktur ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam mempengaruhi segala sesuatu di dunia sosial. Relasi sosial dideterminasi oleh faktor ekonomi. Kemudian histori atau perubahan masyarakat itu terbagi atas 3, feodal, kapitalis, dan sosialis. Feodal itu contohnya orang yang menguasai tanah akan menjadi tuan tanah. Disinilah muncul yang namanya kelas, mengelompokkan masyarakat berdasarkan kekuasaan ekonomi atau atas faktor produksi. Dan faktor produksi sendiri itu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu pemenuh ekonomi. Yang selanjutnya kapitalis, di sini sangat dipengaruhi oleh teknologi dan industri. Dan juga terbagi lagi dalam 2 kelas. Yang pertama pemilik modal atau kaum borjuis, dan kaum miskin atau proletar yang hidup karena eksploitasi. Eksploitasi sendiri merupakan nilai lebih di mana orang yang kaya akan menjadi kaya dan orang yang miskin akan menjadi miskin, akan tetap miskin. Dari sinilah timbul alienasi atau keterasingan dalam kerja di mana kaum proletar bekerja tetapi kaum borjuis yang memiliki atau menikmati hasilnya. Menurut Marx, situasi ini bisa berubah jika adanya konflik. Konfliknya itu ialah kesadaran oleh kelas kaum proletar dan mulai menguasai faktor produksi. Dengan demikian, kaum proletar dapat merubah nasibnya. Dan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat yang tanpa kelas. Dan paradigma Marx ini memiliki aliran determinasi, dan Marx percaya bahwa masyarakat pasti akan berubah. Negara kelas menurut Marx yaitu skema atau otoritas atau instrumen kepuasan bagi kelas borjuis dalam menguasai segala hal. Inti dari Marx adalah bahwa posisi kelas menentukan karakteristik, kesadaran, pandangan atau pandangan global dari para anggotanya. Contohnya, berdasarkan basis sosial, ekonominya, setiap kelas menciptakan seluruh suprastruktur dari berbagai sentimen, pola pikir dan cara pandang hidup yang berbeda-beda. Serta keberhasilan atau kegagalan suatu kelas ditentukan oleh relasinya dengan kemajuan tenaga-tenaga produktifnya. Kondisi-kondisi yang di dalamnya ada penekanan terhadap tenaga-tenaga produktif merupakan kondisi yang dikuasai oleh kelas masyarakat tertentu. Demikian review materi mata kuliah teori sosial politik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.